Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang isomer geometri pada senyawa alkena. Pada pembelajaran berikutnya, kalian sudah mempelajari isomer terhadap alkena, yaitu isomer struktur dan posisi. Oleh karena itu, harapan Ibu setelah kalian mempelajari video ini, kalian mampu menggambarkan isomer geometri yang terdapat pada suatu senyawa alkena. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan isomer geometri. Ya. Isomer geometri itu terjadi pada senyawa di mana terjadi perbedaan letak suatu atom atau gugus atom dalam ruang. Sekali lagi, di dalam senyawa atau isomer geometri terdapat perbedaan letak suatu atom atau gugus atom dalam suatu ruang. Nah, senyawa alkena dapat membentuk isomer geometri karena dianggap di dalamnya terdapat karbon yang berikatan rangkap yang dianggap sebagai suatu bidang batas. Namun tidak semua senyawa alkena itu memiliki isomer geometri. Contoh, senyawa alkena yang paling sederhana yang memiliki isomer geometri adalah senyawa seperti ini, ya, senyawa 2-butena ya. Senyawa 2-butena. Ya, ini senyawa 2-butena. Sekali lagi, yang menjadi pusat perhatian kita ketika ingin menggambarkan suatu isomer geometri pada senyawa alkena adalah karbon berikatan rangkap. Ya. Kemudian kita perhatikan gugus di sebelah kiri dan kanan dari karbon berikatan rangkap. Kita perhatikan dulu yang di sebelah kanan, ada metil, ini gugus, ya, ada hidrogen. Nah, kita bandingkan, metil adalah gugus yang lebih berat dibandingkan atom hidrogen. Maka saya katakan di sini metil dianggap gugus yang lebih berat dibandingkan dengan hidrogen. Jadi metil berat, hidrogennya ringan. Sementara di sebelah kiri dari karbon berikatan rangkap, juga di sini terdapat metil dan hidrogen. Ya, metil di ruas kiri juga dianggap lebih berat, ini lebih ringan. Nah, sekarang bagaimana bentuk isomer geometrinya? Ya, saya gambarkan struktur ruangnya. Ya, ini bagian depan, yang sebelah atas ini bagian belakang. Jika atom atau gugus atom yang sama berat atau sama ringan terletak dalam satu bidang, ini misalnya hidrogen, ini di bidang depan, hidrogen dengan hidrogen. Nah, ini metil dengan metil. Jadi di bidang depan ini ada hidrogen sama ringan, yang belakangnya sama berat. Ini disebut isomer cis 2-butena. Ya. Sedangkan jika atom atau gugus atom yang sama berat dan sama ringan letaknya berseberangan. Nah, lihat ini hidrogen berseberangan, berarti metilnya juga berseberangan. Maka ini dikatakan trans 2-butena. Ya. Hanya dua berarti isomernya, yaitu cis dan trans. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana dengan propena. Propena. Ya. Seperti ini. Ini propena. Ya. Apakah propena ini memiliki isomer geometri? Ya. Sekali lagi yang menjadi pusat perhatian kita ini. Ya. Di sebelah kanan metil dianggap lebih berat dibandingkan hidrogen, ini lebih ringan.
Bagaimana dengan yang ruas kiri? Di ruas kiri dua-duanya adalah hidrogen. Ya. Jadi atom yang ada di ruas kiri atau di sebelah kiri dari karbon berikatan rangkap tidak ada yang dianggap sebagai berat atau sebagai ringan. Oleh karena itu, propena tidak memiliki isomer geometri, ya, tidak memiliki isomer geometri. Ya. Dan perlu diperhatikan bahwa gugus yang dianggap berat itu belum tentu harus sama persis. Kebetulan contoh yang tadi, contoh yang ini, gugus yang sama beratnya sama-sama metil. Bisa jadi di contoh senyawa lain yang dianggap berat di ruas kanan metil, tapi yang dianggap berat di ruas kiri adalah etil. Ya, jadi di sini perlu diperhatikan bahwa berat dan ringan bukan berarti sama persis. Ya, saya kira demikian anak-anak tentang isomer geometri. Mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti kalian dapat menggambarkan isomer geometri dari senyawa karbon alkena yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.